Welcome back to Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Bintang tamunya nih. Kembali lagi di Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu, podcastnya Anak PQ SMA 89 Jakarta. Nah, hari ini kita masuk di episode kedua. Kemarin kita di episode pertama membahas tentang kurikulum, eligible, serta PTN-PTN. Hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya akan informatif, edukatif karena kita akan membahas apa hari ini? Kita akan membahas tentang KJP. Dengan bintang tamunya Mas Dedi. Halo Mas Dedi. Halo juga Bu. Bapak Ibu yang suka mencari Mas Dedi atau mencari orang yang bisa ditanya-tanya tentang KJP, inilah orangnya. Kadang suka ada yang datang nih Mas Dedi ke meja piket ya. Ya. Permisi Bu, mau nanyain tentang KJP. Oh ke TU, cari Mas Dedi. Nah Bapak Ibu nih orangnya ya, yang bisa ditanya-tanya, yang memberikan informasi-informasi tentang KJP. Benar nggak Mas Dedi? Benar sekali. Kalau bicara tentang KJP sih seru banget sih sebenarnya. Banyak ya pembahasannya ya. Banyak banget. Dan di situ pun pasti jadi topik yang pertama tuh kalau lagi waktu-waktu begini nih. Lagi pas banget lagi proses pendaftaran KJP nih. Pasti riweh ya. Oh. Banyak yang nyariin ya. Banyak yang nyariin Banyak pasti. yang nyariin. Karena saya ngerasain kalau lagi piket tuh ada aja orang tua tuh tiap harinya yang datang mau ke TU, KJP, oh ke Mas Dedi, oh ke Mas Dedi, gitu. Itu biasanya orang tua tuh KJP-nya ngapain sih Mas Dedi, nanyanya tuh biasanya tentang apa sih? Kalau KJP itu bermacam-macam sih sebenarnya pertanyaan dari orang tua itu. Dari yang dana KJP yang nggak keluar lah, terus bagaimana cara untuk ke banknya bagaimana, untuk pendebitannya bagaimana, macam-macam. Oh di situ. ngambil uangnya tuh Iya, gimana? betul. Kebanyakan yang ke sekolah itu yang bermasalah sih Oh sebenarnya. yang bermasalah. Jadi kalau lancar-lancar aja nggak ke sekolah ya, nggak Iya. nyariin Mas Dedi ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut, tanya dulu dong nih Mas Dedi. KJP itu apa sih Mas Dedi? KJP itu secara garis besarnya itu kalau orang bilang KJP itu Kartu Jakarta Pintar gitu Ya, kan. Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar ini diperuntukkan buat siswa-siswi yang tidak mampu gitu. Program Yang kurang DKI mampu Jakarta untuk siswa-siswi yang kurang mampu Iya. untuk bisa melanjutkan sekolah. Betul sekali. Itu rentang usianya dari Kalau rentang usianya dari usia 6 tahun sampai 21 tahun, Bu. 6 tahun sampai 21 21 tahun untuk bisa menyelesaikan wajib belajar 12 tahun ya Mas Dedi. Betul Ya? sekali. Dan ini khusus untuk warga Jakarta ya? Iya, khusus warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta. Yang berdomisili di DKI Jakarta. Iya, betul. Berarti kalau misalnya sekolahnya di PQ nih di Jakarta Timur, tapi rumahnya di Bekasi, itu nggak bisa ngajuin KJP ya Mas Dedi? Nggak bisa, Bu. Karena peraturannya di situ udah jelas. Yang memiliki salah satu peraturan yang nomor 2 itu memiliki NIK DKI Jakarta. Oh, harus Dan memiliki NIK harus DKI berdomisili di DKI Jakarta. Tuh ya, Gitu. jadi KJP ini dikhususkan untuk peserta didik yang berdomisili dan memiliki NIK di DKI Jakarta. Betul sekali, ya betul. Tapi ngomong-ngomong DKI Jakarta, nanti kita nyebutnya udah nggak DKI Jakarta lagi loh Mas Ded. Kalau misalnya nanti sudah resmi disahkannya IKN, kita menyebutnya tuh bukan DKI Jakarta, kita menyebutnya itu DKJ. DKJ itu apa, Bu? Daerah Khusus Jakarta. Daerah
khusus Jadi udah Jakarta. bukan Iya, jadi iya, ibu iya, kota iya. lagi, tapi masih mendapatkan eh bahasanya tuh masih daerah khusus. Karena melihat dari aspek historis dan sosiologisnya bahwa Jakarta itu berhak mendapatkan penamaan daerah khusus gitu. Berarti kayak yang di Jogja-Jogja gitu ya? Ya, Wah, kayak gitu. luar Tapi kalau khusus biasa. Jakarta itu daerah khusus Jakarta. Dan kita nantinya Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian gitu dan kota global di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi nih, Mas Dedi. KJP itu untuk siapa aja sih, Mas Dedi? KJP itu ada 2 sih persyaratannya untuk KJP itu. Diperuntukkan yang pertama bagi warga DKI yang kurang mampu. Yang kurang Ya, mampu. diperuntukkan bagi warga DKI yang kurang mampu. Mm-mm. Nah, terus Yang kedua? yang kedua itu ada kriteria khususnya juga Oke, untuk jadi ada mendapatkan yang itu. utama dan umum dan khususnya. Betul, ada umum dan khususnya. Sebenarnya banyak ya kalau kriteria atau persyaratan-persyaratan untuk bisa dapat KJP ya. Untuk Mm-mm. persyaratan umumnya itu yang pertama ya tadi seperti saya bilang usia 6 sampai 6 sampai 21. 21 tahun. Untuk bisa dapat bersekolah ya, Betul. wajib belajar itu warga DKI. Warga DKI iya. Terus yang ketiga maaf dikit saya buka lagi, agak lupa saya Boleh. ini. Karena banyak nih catatannya banyak, PR-nya banyak, jadi harus sambil Ya di dilihat. sini persyaratan penerima itu yang pertama peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Ya. Nah, yang kedua terdaftar sebagai peserta didik pada saat satuan pendidikan negeri ataupun swasta di DKI Jakarta. Jadi harus terdaftar dulu menjadi peserta didik gitu ya. Iya, yang ketiga memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Nah, yang keempat ini memenuhi salah satu kriteria khusus. Nah, ini yang terpenting nih. Apa tuh yang khususnya nih? Cara-cara untuk mendaftar KJP nih mendapatkan bantuan sosial pemerintah ini. Nah, kriteria khusus yang pertama itu terdaftar di DTKS. Terdaftar di DTKS. Iya. DTKS itu apa sih Mas Dedi? Nah, DTKS ini banyak yang bertanya, DTKS ini apa sih? Nah, dalam kesempatan ini DTKS kepanjangannya itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Oke, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini ada yang banyak sih Bu yang ke sekolah. Bu, Pak, saya belum terdaftar DTKS-nya. Bagaimana cara mendaftar DTKS? Iya. Nah, banyak yang seperti itu Bu. Jadi kita arahkan Ibu bisa atau Bapak bisa pendaftaran secara online ataupun bawa data diri Ibu ke kelurahan tempat Ibu berdomisili. Oke. Nah, bisa dibantu ada 2 cara di situ. 2 cara. Berarti Iya. kalau orang tua siswa yang mau mendapatkan KJP harus mendaftarkan dulu di DTKS-nya. DTKS-nya itu bisa didaftarkan melalui online maupun datang langsung ke kelurahan. Bukan ke sekolah ya Mas Det ya? Bukan ke sekolah. Belum ke sekolah ya itu mah ya. Belum. Urusannya dulu ke kelurahan. Kelurahan. Kita kembali lagi biar nggak salah paham ya orang tua di rumah. Iya. Ataupun peserta didik di sekolah. Jadi jangan sampai orang tua atau peserta didik itu beranggap KJP ini sekolah yang nentuin. Dasar pertama itu sekolah, bukan. Bukan sekolah ya? Iya bukan, kita garis bawahi dulu. Biar nggak salah paham orang tua selalu datang ke sekolah. Datangnya sih selalu yang bermasalah. Jadi di kesempatan ini nih, kesempatan buat saya nih untuk untuk ngasih informasi sebanyak-banyaknya. Jadi ya dasar utama KJP itu
kembali lagi ke DTKS lagi, data terpadu kesejahteraan sosial. Sosial. Itu wajib, kalau bagi saya itu hukumnya itu wajib. Berarti yang menentukan bukan sekolah tapi Bukan. dinas sosial atau Kesos ya disebutnya ya. Kesos iya, di sini banyak pihak yang bekerja sama di bidang bantuan KJP ini Untuk untuk menentukan. menentukan. Nah, salah satunya pun ada peran sekolah. Oke, Nah, ada peran sekolah. Ada peran sekolah di sini. Kebetulan di tahun ini peran sekolah itu memverifikasi kelayakan Memverifikasi di tahun ini. di tahun ini. Berarti Iya. tahun-tahun sebelumnya enggak? Tahun sebelumnya kita tarik ulur lagi dari tahun, kalau nggak salah saya ingat itu pernah itu guru-guru dulu 2018-2019 itu namanya data existing. Oke. Sama dengan saat ini survei lokasi juga, survei ke rumah-rumah juga. Oke, jadi guru yang melakukan survei Iya. ke rumah peserta didiknya. Kalau dulu beranggapan orang tua itu seperti ini nih, seperti dulu, wah KJP ini ditentukan oleh sekolah, karena dulu memang sumber datanya dari sekolah. Ada. Iya. Nah, tapi untuk tahun, kalau nggak salah ingat, mohon maaf kalau nggak salah ingat, dari tahun 2021 sampai 2024 sekarang itu sumber datanya DTKS. Dari DTKS. Betul. Jadi ada perubahan proses dalam pengajuan KJP ya dari Betul tahun sekali. yang sekarang sama yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul. Mas Dedi, mohon maaf nih nggak disediain air. Kalau yang lalu kan kita disediain air, ini nggak disediain air karena lagi berpuasa, guys. Itu dia tuh. Iya, jadi mohon maaf Mas Dedi ya nggak disediain air karena kan lagi puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Iya. Mas Dedi puasa? Tapi boleh lah kalau buat bukanya. Itu nanti ya Mas Ded. Oke. Nanti jam 6:10. Iya, nunggu maghrib Mas Dedi. Oke, Mas Dedi, ada kuota maksimal nggak sih dari tiap-tiap sekolah itu untuk menentukan KJP? Kalau bicara kuota, Mm-mm. kita di sini nggak ada sih yang namanya kuota kayak umpama ini sekolah ini harus berapa ratus, nggak ada. Karena Oh. semua sumber datanya tadi DTKS yang menyaring dan menyeleksi itu bukan sekolah. Kewajiban kita dari pihak sekolah hanya mendaftarkan. Mengirimkan data-datanya ya. Mengirimkan data-datanya. Prosedurnya bagaimana? Nah, prosedurnya nih, orang tua atau wali atau peserta didik ke sekolah mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan bantuan KJP. Oke. Membawa dokumen perlengkapannya seperti surat permohonan, Iya. ya kan? Ibu juga balik kelas pernah tuh. Betul. Agak lumayan. Yang pertama surat permohonan, yang kedua surat pernyataan ketaatan, Ketaatan. yang ketiga itu fotokopi kartu keluarga, Iya, yang KTP. keempat fotokopi KTP orang tua. Orang tua. Nah, itu persyaratan umumnya. Mm-mm. Terlepas lagi sebelum mendaftar Mm-mm. itu harus dicek dulu DTKS-nya. Mm-mm. Nah, kalau nggak ada DTKS-nya, mohon maaf. Masuk ke data penerima atau bukan gitu ya. Ya, betul. Kalau belum terdaftar di DTKS-nya, mohon maaf, di DTKS, mohon maaf, sekolah nggak bisa membantu. Oke. Gitu. Jadi tadi udah mulai kelihatan nih ya step-stepnya. Yang mau mendaftar KJP, daftar dulu DTKS yang bisa didaftarkan lewat online maupun ke kelurahan. Iya. Kemudian melihat di data DTKS-nya apakah masuk sebagai penerima KJP gitu ya Mas Dedi ya? Enggak. Apa keterangannya? Kalau di DTKS belumnya sampai ke situ, Bu. Oh belum, jadi baru ini masuk datanya di DTKS atau tidak gitu ya? Iya, masih Kalau ada misalnya, tahapannya lagi. kalau misalnya masuk datanya di DTKS, baru lanjut untuk verifikasi.
proses pendaftaran Proses KJP-nya. pendaftaran KJP. Betul sekali. Baru kalau setelah proses pendaftaran KJP ada verifikasi. Verifikasi kelayakan. Verifikasi kelayakan yang sekarang lagi dibantu oleh Para wali wali kelas, kelas. iya, betul sekali. Kerjaan nambah wali kelas. Wali kelas dan BK sih sebenarnya. Wali kelas dan BK, iya Iya, betul. bener. Karena survei langsung datang ngelihat kondisi dari si peserta didiknya Iya, betul, bersama betul, keluarganya betul. gitu ya. Mohon maaf nih, sebelum lanjut ke situ, tadi saya agak lupa. Mm-mm. Ada tambahan nih, bukan Apa tuh? tambahan sih. Kriteria khusus itu selain dari terdaftar dari DDTKS, itu ada ya nomor 2, anak dari panti atau penyandang disabilitas Oke. dan atau penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh SK Dinas. Itu bisa Oh. salah satu kriterianya, kalau ada salah satunya dari situ bisa didaftarkan untuk bantuan KJP tadi, KJP Plus. KJP Plus namanya. Betul. Jadi memang banyak istilah-istilah ya Mas Dedi. KJP, Nah, terus betul. KJP Plus DTKS. Kalau dulu namanya masih KJP, Bu. Mm-mm. Kalau sekarang namanya KJP Plus. KJP Plus. Ada lagi KIP. Wah, itu. Ada lagi KJMU, ya kan? Ini sebenarnya terima kasih loh kita sama pemerintah karena sudah memberikan bantuan-bantuan sosial ya. Bicara KJP ini nggak habis-habis sebenarnya, Iya, Bu. banyak ya Banyak Mas sekali, Dedi ya. ya. Apalagi bagi seorang Mas Dede nih, orang TU yang sering didatengin sama orang tua untuk ditanya-tanya, apalagi tadi Mas Dedi bilang yang sekiranya ada bermasalah itu pasti datangnya ke Mas Dedi Iya, gitu kan. betul. Gimana? Ada nggak cerita-cerita lucu tentang pengurusan KJP bersama orang tua yang datengin Mas Dedi? Dari yang apa dulu nih? Dari yang benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu nih? Boleh dong berbagi sedikit yang berkesan bagi Mas Dedi. Yang paling berkesan itu sih ketika orang tua datang ke sekolah nih, atau wali murid datang ke sekolah, masuk ke ruang TU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan duduk gitu kan. Nah, setelah dia duduk, Pak, anak saya kok KJP-nya nggak dapat ya? Padahal saya udah daftar terus nih. Kok bisa Pak? Emang persyaratan buat mendapatkan KJP itu udah terpenuhi semua Pak? Udah, bahkan tiap tahun saya mendaftar. Tiap tahun mendaftar? Iya, dia orang tua atau wali ini berbicara seperti itu. Oh baik Pak, ya silakan Pak duduk. Tolong diisi dulu buku tamunya seperti biasa lah. Iya. Prosedurnya kayak gitu. Prosedurnya harus ada, tetap ngisi buku tamu. Setelah ngisi buku tamu, oh iya Pak, anaknya siapa ya Pak? Nama anaknya? Oh si ini gitu kan. Nah, mohon maaf Pak, mari saya bantu gitu kan. Bapak bawa kakak atau KTP anaknya yang mau didaftarkan Pak? Oh bawa gitu kan. Ya udah, di sini saya coba pakai HP aja biar sama-sama bareng sama orang tuanya. Ayo Pak, saya cek dulu data DTKS-nya, apakah anak ini termasuk di daftar masuk penetapan penerima, masuk penetapan atau enggak di sumber datanya ini di Siladu. Kita cek tuh. Kalau orang tua mau ngecek sendiri silakan. Bisa ya. Di situ buka aja Siladu. Pasti keluar semua tuh di Google. Nah, setelah saya cek, Iya. di sini nggak ada. Kita kembali lagi nih, cek lagi di daftar pendaftaran DTKS-nya. Iya. Si orang tua murid ini atau si wali ini, saya udah daftar Pak, udah ngotot ini, udah daftar, tapi kok nggak bisa, nggak muncul gitu. Coba Pak kita lihat riwayat pendaftarannya dia. Setelah saya cek, Pak kapan daftarnya Pak, gitu kan? Kemarin, tapi di sini riwayatnya nggak ada Pak.
coba Bapak ke kelurahan lagi dah gitu dah. Heeh. Padahal dalam hati kita itu udah ketahuan ini bohong ini gitu. Oh jadi sebenarnya belum daftar? Nah, itu dia. Alah. Jadi datang ke sekolah buat nanya, Iya. padahal saya udah Ah, daftar gitu betul kan. betul betul. Tapi setelah dicek, karena kan semuanya pasti akan terekam ya kalau Iya misalnya betul. sudah benar melakukan pendaftaran. Ini ternyata belum Belum. sama sekali melakukan pendaftaran. Belum sama sekali. Kenapa saya bisa mengatakan atau langsung seperti itu ya? Saya sendiri pun untuk menyelesaikan masalah seperti itu, saya sendiri pun mendaftar di TKS itu sendiri. Bagaimana sih Hmm, prosedur atau caranya untuk mendaftar di TKS ini? Nah, sebelum saya ngasih tahu ke orang tua, saya harus tahu dong isi DTKS ini seperti apa. Tapi itu bukan ranah saya ya, hanya iya iya sekedar iya. membantu menjembatani Iya iya iya. gitu. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ke sekolah mau nanya-nanya tentang pendaftaran DTKS, bilang aja sama Mas Dedi, Mas tolong bantuin daftar online-nya. Bisa Ya, ya Mas Ded? hanya bisa mengarahkan sih, Mengarahkan. mengarahkan. Tapi jangan Kalau bilang udah daftar taunya belum. Jadi Mas Dedi eh, bingung ya. eh, mengarahkan caranya begini-begini dah. Tapi Mm-mm. kalau untuk proses-prosesnya bukan ranah ranah kita Iya ya, iya bukan iya. bukan. Karena di situ DTKS banyak tahapannya sih. Tahapannya banyak. Dan nanti ada tahapnya sendiri untuk orang dinas sosial aja yang Mm-mm. membahas Karena tentang kan itu. ini untuk mendapatkan bantuan sosial ya Mas Ded ya. Karena masuk kriteria khusus sebenarnya. Iya. Jadi emang bener-bener untuk yang layak gitu ya. Yang layak Betul. itu ya mereka tadi yang dikatakan yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan gitu. Oke, kita lanjut lagi Mas Ded. Apakah KJP itu bisa terputus Mas Ded? Kayak misalnya dulu sempat dapat KJP nih, sekarang Mm-mm. terputus. Itu bener bisa kayak gitu Mas Didi? Ini bisa jadi booming banget sih. Hmm, Eh, bahasa booming ya, bahasanya yang enak apa ya? apa tuh? Eh, kalau viral mah bukan viral lagi. Apa tuh? Emang musimnya seperti itu sih sekarang. Oh, jadi emang ada lah contoh-contoh Eh, yang KJP bisa diputus gitu ya. eh, yang sering terjadi sih seperti itu ya. Secara mohon maaf nih Hmm. bagi orang tua atau wali murid atau peserta didik yang terputus itu sebenarnya bukan dari sekolah. Oke, Nah, jadi apabila Bapak Ibu putra-putrinya KJP-nya eh, terputus, itu berarti bukan dari pihak sekolah. betul Tapi berarti sekali benar itu bisa terputus ya Mas Det ya? bisa terputus dan dari sekolah pun bisa memutuskan. Bisa memutuskan. Dengan garis bawah ya, Oke. bisa diputuskan oleh sekolah itu ada 23 larangan. 23 larang. Iya, Oke, berarti ada syarat-syaratnya juga ya bagi penerima KJP. betul Jika sekali. ingin bisa mendapatkan KJP-nya terus, itu Mm-mm, harus mentaati peraturan-peraturan ya. betul Dan betul. ada larangan-larangannya. Nah, larangannya itu kita garis ambil salah satunya atau dua lah, salah satu atau duanya aja. Mm-mm, mm-mm. Larangannya itu satu bagi yang siswa ya, Mm-mm. siswa laki-laki yang pertama jangan merokok. Tidak boleh Jangan merokok. merokok. Oke. Nah, kalau di situ kalau udah ketahuan merokok, nggak ada toleransi lagi sebenarnya. KJP-nya diputus. Nah, diputus ini ada dua versi lagi nih. Oke. Mutusnya ini umpama dari wali kelas atau guru BK-nya, tolong Pak jangan diputus sekaligus, Mm. jangan diputus seumur hidup. Ada diputus Oke. seumur hidupnya juga bisa sebenarnya. Diputus berarti bisa diputus sementara sama bisa diputus Betul seumur sekali hidup. dua, ya. Oh, oke. Diputus sementara ini dalam arti diputus 1 semester lah. Satu semester. Iya,
Oke. Dia umpama nih sekarang mendaftar eh, atau perpanjang di bulan-bulan ini. Mm-mm. Nah, dia ini ntar dulu lah, ini anaknya bandel melanggar tata tertib sekolah terus. Iya, iya. Itu larangannya salah satunya Oke. itu juga melanggar tata tertib sekolah, terus ikut apa tawuran, contekan Tawuran. massal, Oke. terus bahkan selain dari merokok, mengedarkan narkoba, memakai narkoba itu termasuk banyak sebenarnya. Bahkan pembulian pun masuk. Pembulian pun masuk. Masuk sebagai salah satu larangannya juga. Oke. Kalau bicara 23 ini banyak banget nih. Banyak ya. Iya, banyak sekali. Makanya harus bener-bener sekolah, udah dapet KJP, dapet sekolah negeri nih ya misalnya ya peserta didik 89, taati tata tertibnya, Taati tata jauhi tertibnya. larangannya. Biar apa? Biar tetap dapet KJP lah, karena itu tadi banyak larangan-larangannya ya diantaranya jauhilah itu yang namanya tindakan kriminal di luar maupun di dalam sekolah. Terus yang terpenting lagi nih Bu, terpentingnya lagi di salah satu larangannya itu peruntukan KJP itu biayanya itu buat apa aja sih gitu kan? Iya. Nah, dibelanjakan buat apa aja? Itu hanya dikhususkan untuk kebutuhan pokok dia makan, gizi ataupun gizinya dia. Selain dari biaya pendidikannya dia ya, bisa buat naik angkot. Kalau yang naik angkot bisa transportasinya, beli buku, sepatu, tas, terus misal matanya bisa beli kacamata boleh. Oh, Itu termasuk biaya penunjang pendidikannya dia. beli handphone boleh Mas Det? Beli handphone nggak ada dalam aturannya sih. Oh gitu. Nggak berani saya ngomong itu. Tapi yang penting buat menunjang pendidikan lah ya. Betul sekali. Belanjanya itu. Iya. Buat beli perhiasan emaknya boleh nggak Mas Det? Takutnya kan ada yang kayak gitu, jangan ya Bapak Ibu ya. Wah, nggak boleh Ini sekali uang KJP itu. benar-benar khusus untuk anaknya. Betul. Menunjang gizi dan pendidikan maupun ATK kayak misalnya tas, sepatu, seragam gitu ya Mas Det Iya, ya. betul. Susu ya kan, anak-anak Iya. sekolah kan masih butuh susu untuk kalsiumnya. Betul, kalsiumnya biar cerdas lah. Oke, peran sekolah nih Mas Det tadi kita lanjutin yang menentukan layak atau tidak layak diputusnya KJP itu gimana sih Mas Det? Walaupun bukan ujung pangkalnya untuk memutuskan ya pihak sekolah, tapi berarti itu penentuan untuk ini lanjut atau enggak. Itu dilihat misalnya dari ini si anak melanggar apakah satu kali itu langsung diputus ataukah dalam rentang waktu berapa kali itu baru diputus. Kalau bicara peraturan agak ngeri sebenarnya ya. Tapi karena ini aturan, Iya. begitu ketahuan udah kita putus. Contoh nih, ada yang ngerokok di sekolah nih, Iya. ketahuan. Itu langsung dilaporkan, kemudian bisa diputus tuh KJP-nya. Bisa langsung diputus, Iya. itu memang harus diputus. Karena PJ Gubernur pun sendiri Iya. seperti itu ngomongnya. Gitu Iya, loh. nanti dikiranya masa uang KJP buat beli Iya. Nah, kalau bicara lagi banyak yang ngomong, ini sekolah emang iya bisa mutusin KJP? Bisa. Sekali lagi saya katakan bisa. Nah, yang terkendala kalau memutuskan KJP, terkendalanya gimana nih? Sebelum masuk ke situ, pada saat sekarang ini saat-saat paling terpenting nih, hati-hati, jangan sampai ketahuan. tahap verifikasi ini. Tahap verifikasi ini bukan kita menganjurkan untuk melakukan pelanggaran ya. Iya. Tapi disinilah peran sekolah itu menentukan ini layak atau tidak layaknya anak ini. Gitu. Di sini mohon maaf saya buka catatan sedikit. Ya boleh. Karena pada saat tahun ini
emang kembali kayak dulu lagi, walaupun bukan jadi penentu pertama sekolah ya. Iya. Tapi di sini ada yang namanya verifikasi kelayakan. Ada 4 tahap untuk KJP ini sendiri yang dilakukan oleh wali kelas ataupun guru BK nih. Mm-mm. Apa Yang tuh? mereka survei ke rumah ini Mm-mm. sedikit aja lah garis besarnya, atau Iya. instrumennya ini aja dah, nggak usah bukain. Kayaknya sih sedikit sudah ada di otak saya Iya, sebenarnya. iyalah orang Karena udah yang lama sering kan ngurusin terjadi. KJP ya. Iya. Yang pertama, eh, yang tidak boleh mendapatkan KJP itu yang dilakukan oleh wali kelas atau guru BK ini, mensurvei lapangan itu atau rumah. Mm-mm. Yang pertama itu dalam kartu keluarga Mm-mm. tidak boleh ada ASN atau pegawai negeri atau pegawai BUMN, DPRD, Oh, DPR, terus BUMN, BUMD, banyak dan di iyalah, situ. masa anak pejabat Nah, masih minta KJP? itu yang pertama yang harus disurvei tuh. Yang harus disurvei sama guru-gurunya, itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, nah ini yang paling seru nih. Yang kedua ini memiliki roda 4. Oh, oke. Nah, Berarti kalau yang punya kedua mobil nggak boleh? nggak boleh. Nggak boleh. Apa maksudnya nggak bisa mendapatkan KJP ya? Ya kalau mau bisa sih sebenarnya yang ngumpet-ngumpet. Tapi kalau ketahuan, nah, Nggak boleh Mas Ded, ya eh, kan? bisa sih kalau ngumpet-ngumpet, kalau wali kelas atau guru-gurunya nggak tahu ya. Nah, Tapi nanti akan ada yang survei lagi nggak? Ada takutnya datang dari dinas sosialnya kan ya untuk survei? nah, makanya di sini ada peran guru-guru atau wali kelas ini Mm-mm. dibalikan lagi nih Mm-mm. untuk survei kelayakannya ini. Mm-mm. Ya salah satunya ngecek roda 4 ini tadi. Jadi kita tuh guru juga harus benar-benar ngecek kelayakan Iya, apakah peserta didiknya ini layak atau tidak. Di antaranya tadi ngelihat di rumahnya ada mobil nggak nih? Ini mobilnya iya. mobil siapa gitu ya kan? Terus selain dari mobil, nih rumah atau tanah NJOP-nya itu di atas 1 M. Oke. Itu tidak boleh, tidak layak untuk mendapatkan KJP. KJP. Nah, Hmm. yang terakhir, ini sih banyak sih kayaknya sih ya, Mm-mm. minimal dalam keluarga itu mengkonsumsi 19 liter air berkemasan. 19 Itu liter tidak air. layak untuk mendapatkan KJP, sampai segitunya itu. Bahkan air 19 liter berarti kan 1 galon ya. Contoh air berkemasan itu seperti air aqua atau fit, itu 19 liter itu 1 galon. Nah, yang dianjurkan di sini kan memasak air pam atau air sumur gitu yang layak. Oke. Nah, kalau untuk air galon, mohon maaf nih bukan sebut merek ya. Ya kali aja nanti Tapi ada sponsor Mas Dedi. tapi emang itu peraturannya, ya harus dicek sih sama wali kelas sama gurunya, dan bila diperlukan bantuan operator pun siap turun untuk membantu guru-guru nanti kalau ada masalah di Kalau ada lapangan, kendala. kendala. Tapi selama wali kelasnya, saya yakin dan percaya wali Mm-mm. kelas itu hebat semua. Luar biasa loh. Luar Kemarin biasa. udah ada beberapa wali kelas tuh yang benar-benar dalam satu hari tuh kunjungan ke beberapa peserta didik. Operator wali kelas juga gimana? Udah kunjungan belum? PR Mas Ded, lumayan loh. Satu-satu harus didatengin. Bapak Ibu tolong jangan ditolak ya kedatangan kami para wali kelas. Kita akan melakukan verifikasi. Betul, betul. Aduh, PR banget nih KJP ya, panjang banget pembahasannya Mas Dedi. Panjang banget. Banyak yang dibahas dan banyak aturannya. Ya wajar lah ya Mas Dedi ya kalau misalnya kita wali kelas, guru-guru di sekolah, peserta didik, terus orang tua murid itu
banyak yang bolak-balik nanya lagi karena memang serumit itu prasyaratnya gitu ya untuk bisa mendapatkan KJP dan terus mempertahankan KJP-nya. Iya kan Mas Det? Betul, betul. Tapi ya sebenarnya KJP ini sangat membantu sih. Pastinya, Sangat membantu. pastinya. Ini kan Dari program yang pemerintah ya untuk jangan sekolah sampai ya. anak-anak itu putus sekolah. Itu sih Betul. sebenarnya. Kita zaman sekolah dulu nggak ada kayak gitu-gitu ya. Belum ada, jangan kasihan dulu, kayak kasihan banget. Nggak ada. Ada lah, masa nggak ada sih? Oh ya udah lah, nggak ada Masih benar. bayaran kita sekolah, bayaran. Tahun berapa tuh kalau tahun tuanya dong. Mas Dedi, ada nggak sih sanksi apabila ditemukan fakta-fakta atau data-data yang tidak layak atau tidak sesuai? Sanksinya pasti ada. Kayak tadi tuh Mas Dedi bilang kayak misalnya ternyata ngumpet-ngumpetin mobilnya ditaruh di rumah tetangga dulu gitu misalnya. Itu jangan bilang kata saya. Saya takut jadi Iya kan ini. tadi Iya, Mas Dedi. itu kebanyakan seperti Iya, itu. tapi bukan di sekolah sini, Bukan dong. Itu contoh aja contoh ya. Contoh. Nah kalau ada ditemukan data yang tidak layak atau tidak sesuai, ada sanksi nggak Mas Dedi? Pasti ada sanksinya. Oke. Udah jelas peraturan pemerintah itu bisa di browsing langsung di Google. Ada undang-undangnya nomor berapa, tahun berapa ada semua. Nah, jika ditemukan hal seperti itu di lapangan, sanksinya itu dendanya 1 M. Wow, Dendanya itu 1 M. 1 M ke atas malahan kok. Bukan hanya sekedar pengembalian dana Iya, yang sudah betul. diberikan, tapi Ada 1 M. sanksinya di situ 1 M. 1 M. Wah, lumayan banget itu. Bukan lumayan lah, besar banget, banyak. Emang berani gitu kan? Iya, makanya jangan berani-berani menipu. Data-datanya harus benar-benar sesuai karena memang Betul. diperuntukkan untuk mereka yang layak dan membutuhkan ya Mas Dedi. Di situ pun, nah disitulah makanya dibubuhkan materai itu ya untuk menekan ini tadi. Iya, di lembar Iya. ketaatan ya Mas Det Iya, ya. betul sekali. Harus ada materai, tanda tangan di atas materai. Dan Nah, harus mengikuti semuanya. hati-hati jangan dianggap main-main. Emang itu benar adanya gitu loh. Makanya kita juga guru-guru harus benar-benar sesuai ngelihat data-data di lapangannya dan orang tua mohon kerjasamanya untuk bisa memberikan data-data yang sesuai. Betul gitu. sekali. Mas Det, jadwal pencairan dana KJP itu tiap per bulan, 3 bulan, 6 bulan atau setiap setahun sekali sih Mas Det? Kalau jadwal pencairan dana KJP itu tiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan kalau yang sudah mendapatkan buku tabungan, terus yang sudah mendapatkan buku tabungan, udah dapat buku rekeningnya. Nah, biasanya mereka tuh tiap awal tanggal sih, tanggal 1, 2 itu udah pada cair sih, paling lambat itu tanggal 10 lah paling lambat. Setiap bulan? Tiap bulannya. Di awal bulan itu cair tuh? Iya. Oke, jadi bukan dirapel 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi tiap bulan itu pasti cair. Tiap bulan pasti cair, karena biaya kebutuhan mereka kan tiap bulan. Iya betul. Iya. Tiap hari malah Mas Dedi. Tiap hari malah. Tiap kan? hari, apalagi anak SMA, makannya Masya Allah. Lagi bulan puasa makannya enak kalau maghrib lah. Iya. Jadi setiap bulan itu harus dihabisin Mas Det. Kalau bicara habisin atau enggak, saya bukan anak KJP-nya sih. Tapi kan Mas Dedi yang ngurusin. Yang ngurusin, yang penting jatah mereka itu tiap bulan itu ada besarannya Bu. Dari SD, SMP, SMA maupun SMK ada besarannya tersendiri. Beda-beda ya. Beda-beda. Nah, kita bicara saja di jenjang SMA aja, kita setiap bulan itu anak-anak KJP mendapatkan biaya penuhnya pendidikannya ini, bantuan pendidikan
420.000 tiap bulannya. Oke. Nah, gitu. Lumayan lah ya. Cuman gini Mas Ded, kadang anak-anak SMA zaman sekarang tuh suka kreatif ya mereka. Ada yang pulang sekolah terus mereka kerja sampingan gitu, Mm-mm. atau ada mereka bisnis online gitu ya kan, yang halal pastinya ya gitu. Nah itu kan mereka dapat pemasukan sendiri, terus Iya. mereka di samping itu dapat KJP. Kalau misalnya mereka mau nih, KJP-nya ditabung dulu deh, udah sekian bulan nanti buat beli laptop misalnya, buat pendidikan mereka atau buat belajarnya mereka di sekolah tuh, boleh nggak sih kayak gitu? Jadi dana KJP-nya itu ditabung dulu sama mereka. Nah, dana KJP ditabung dulu. Mm-mm. Ini pertanyaannya lumayan rumit ini. Karena eh, jarang saya temuin sih sebenarnya. Kalau di jenjang perkuliahan atau yang memakai KCMU, boleh. Oh, Gitu. oke. Kalau Karena di perkuliahan boleh kayak gitu. iya, karena di situ kan ada yang menganjurkan untuk laptop Mm-mm. di mata kuliahnya masing-masing kan. Mm-mm. Nah, kalau di sekolah tergantung balik lagi ke sekolah nih. Mm-mm. Laptopnya ini siswa ini diperuntukkan buat apa nih? Nah, balik lagi ke situ. Jika kategorinya menunjang pendidikan, boleh-boleh saja. Hmm. Contoh, umpama anak ini mengikuti ekstrakurikuler bidang karya atau inovatif yang memakai laptop, ya boleh saja. Selama itu Iya, dipakai untuk kan pendidikannya. kita ada pelajaran informatika tuh ya kan. Mm-mm. Berarti kan itu menunjang ya. Menunjang Jadi pendidikan, boleh. Berarti ditabung dulu nanti buat beli laptop boleh ya? boleh. Boleh. Oke tuh ya, yang mau nabung buat beli laptop itu Takut bisa. salah ngomong kalau kurang jelas ya buka-buka lagi di Google pasti ada penjelasannya di Pasti situ. ada ya, Iya, banyak ya di situ banyak, lebih lengkap ya lebih lengkap. tentang kriteria penggunaan dari si dana-dana KJP ini. Kemudian setelah dibelanjakan, harus ada laporannya nggak sih Mas Dedi? Tentu saja dong, harus ada laporan pertanggungjawabannya. Karena di situ kan jelas. Mm-mm. Yang pertama surat permohonan, Mm-mm. yang kedua surat ketaatan penggunaan dana Iya. KJP. Nah, Ah. dari mana kita tahu nih Mm-mm. bahwa dana KJP ini dipakai benar-benar buat pendidikan? Mm. Nah, dari situ seperti sekarang nih saya bawa contoh nih. Oke, dibawa nih contohnya sama Mas Contohnya Dedi seperti nih. ini. Mohon maaf, tiap bulannya itu direkap. Direkap. Nih, direkap seperti ini. Laporan pertanggungjawaban bantuan personal siswa miskin mohon maaf, bantuan personal siswa tidak mampu gitu kan, atau kurang mampu melalui kartu Jakarta Pintar. Ini siswanya sendiri nih yang bikin begini, bukan dari saya sebenarnya. Iya, iya. Mas Dedi jangan baca yang di situ. Oke. Nah, di sini tiap bulannya contoh nih, saya kasih contoh aja. Nah, bagus banget nih, kreatif banget ya anak. Bisa tulis tangan atau diketik di komputer ya. Nih, bisa tulis tangan atau diketik di komputer. Saya ambil contohnya aja ini di bulan Januari mereka ada rekapannya ditulis seperti ini. Boleh tulis tangan atau diketik. Terus di belakangnya struknya. Struk pembelanjaannya dia. Oh, ditempel. Nah, kalau yang lebih bagus sebenarnya struk ini dijadiin satu aja dulu. Jadiin satu. Nah, tapi sebelum dijadiin satu difotokopi dulu. Maka di sini langsung isi fotokopiannya. Nanti Oh, iya. struknya itu di belakangnya aja atau di depannya dikumpulin jadi satu bundle aja. Nah, berlanjut dari bulan 1, terus di bulan 2 pun ada terus direkap terus. Nah, nih seperti ini. Ini mohon maaf saya ambilnya paling bagus aja yang tahun 2020. Iya. Formulir laporan Nah, penggunaan KJP. ini jelas banget nih, termasuk siswa apa ya?
benar-benar bertanggung jawab ini. Iya, iya. Nah, Memberikan berarti ini yang bikin orang tua sama peserta didiknya ya? betul. Hmm. Orang tua sama peserta didik nih, kapan ini dikumpulkan ke Mm-mm, sekolah? mm-mm. Nggak perlu tiap bulan juga Bapak Ibu. Oh, Yang di nggak perlu rumah nggak tiap perlu bulan tiap Bapak bulan. Ibu. Tapi yang penting tiap bulannya direkap. Pada saat perpanjangan KJP, disitulah siswa-siswi yang menerima bantuan ini mengumpulkan laporan ini. Oke. Nah, sebelum dikumpulkan, boleh mereka fotokopi dulu, disimpan di rumah satu, disimpan di sekolah satu sebagai laporan pertanggungjawaban mereka. Kenapa harus disimpan di sekolah? Kenapa tuh? Nah, ini wajib buat kami yang kerja di tata usaha untuk mengarsipkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumentasi siswa maupun itu laporannya tiap bulan ataupun hasil anak-anak ini. Itu nanti kebutuhannya untuk akreditasi sekolah. Oke, boleh lihat Mas Didi. Ya, silakan. Untuk akreditasi sekolah atau ada pemeriksaan pengawas, biasanya kunjungan pengawas itu. Wah, ini KJP-nya mana nih? Laporannya mana? Itu contohnya seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu yang ada di rumah, pesan nih. Laporannya seperti ini aja nih. Ya. Ya. Terus Mas Didi, saya lagi lihat ini mana? Dilihatin? Nah, nih contohnya nih, ini ada struk. Boleh pesan buat wali kelas juga nih, wali kelas. Bisa dianjurkan seperti ini. Toko bla 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 bla, Cakung Timur, Jakarta Timur. Ini untuk pembelian Ultra. Oh, UHT, susu UHT. Boleh ya Mas Dedi ya? Ya, susu kan untuk ini. Iya, otak Nestle. anak. Oke. Susu, untuk susu. Ini lagi iklan ya Bu? Oke, boleh lihat lagi ada apa nih? Grandmaster SBMPTN. Buku ya? Buku ya? Buku. Bener ya, buku ya? Buku untuk latihan soal di toko buku yang besar di daerah Jakarta Timur. Sip lah, jadi bagi penerima KJP jangan cuma hanya nerimanya aja, tapi jangan lupa untuk membuat pertanggungjawabannya ini. Karena Iya, untuk laporannya betul. Mas Dedi ya, Mas Dedi Iya. ya. Tapi bukan sekolah loh yang bikin adalah orang tua dan peserta didiknya. Dibikin yang kayak gini nih, yang rapi. Oke Mas Ded, keren loh, dia sampai bawa-bawa gini loh untuk ngasih tahu informasi ke orang tua bahwa mereka harus membuat laporan sampai seperti itu. Karena memang biar ketahuan ya, uang ini dipakai untuk apa. Jangan sampai dipakai untuk yang tidak menunjang pendidikan. Betul. Berarti pembelajarannya itu harus benar-benar sesuai ya, sesuai yang benar-benar menunjang pendidikan. Jangan malah dipakai buat beli game gitu atau buat orang tuanya. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh tuh. Ya ampun Mas Ded, ini kayaknya harus bolak-balik nanya terus nih ke Mas Dedi nih. Saya sebagai wali kelas juga beberapa kali nanya lagi. Itu kan. Mohon bersabar ya Mas Dedi ya. Suka dukanya apa sih jadi operator KJP di PQ ini? Sukanya ya? Hmm. Apa ya? Jadi Ada nggak sukanya? Kalau sukanya itu kembali lagi sih. Kalau sukanya dibalik itu semua kewajiban kita sebagai pelayan sebenarnya. Di Iya. tata usaha itu hukumnya kita tuh sebagai pelayan. Apapun yang kalau kesah dari KJP ini tetap kita harus melayani. Harus dilayani dengan senyum terus ya Mas Senyum Dedi. terus ya, walaupun ya begitu dah. Puyeng-puyeng dikit. Iya Ibu. Maaf kata kalau mau marah kembali lagi ke hukumnya kita pelayan. Iya. Gitu kan. Imbalannya nanti dapat pahala Mas Dedi. Dapat gaji dong dari pemerintah. Iya dong itu mah. Tapi kalau jalanin dengan ikhlas pasti poinnya ya dapat pahalanya. Iya kan membantu Betul orang sekali. lain. Itu sukanya. Iya. Dukanya apa Mas Ded? Dukanya
kita nggak usah ngomong duka tentang orang tua atau wali murid yang ke sekolah ya. Sebenarnya dukanya itu kita dukanya menyisihkan waktu sebenarnya. Waktu orang tidur kita begadang. Oh berarti juga begadang tuh. Operator, nah, saya kan operator KJP. Iya operator KJP. Ini operator podcast begadang juga loh. Gini, maksudnya Sebelum pulang. maksudnya apa nih? Di sini kan dikasih tenggang waktu nih kita sebagai operator KJP nih. Pendaftaran KJP nih seru banget nih pemerintah nih, Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pendidikan nih. Nggak apa-apa saya sebutin aja nih. Dikasih waktu dari tanggal 4 sampai tanggal 21 Maret ini kan. Nih sekarang ini. Nah, di situ pun dipisah-pisah lagi. Jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau SMA sama SMK jadi satu. Jadi satu. SD sendiri. SMP sendiri. Dari tanggal 4 sampai tanggal sekian umpama. Terus SMP dari tanggal sebelum tanggal 18 4 hari. Kadang 3 hari. Kalau di kita sendiri dari tanggal mulai pendaftarannya ini realnya tanggal 18 sampai tanggal 21 dikasih waktu. Nah, disinilah suka dukanya kita itu dilihat. Kejar-kejaran tuh ya. Kita dikejar waktu, kadang mohon maaf nih para wali kelas ataupun guru BK ya, kadang saya suka cerewet sebenarnya, kembali ke cerewet. Mohon maaf, karena di sini saya dikejar juga sama waktu, dan saya bekerja pun bukan di pagi ataupun siang hari. Mohon maaf, kalau kita mengikuti dengan prosedur pekerjaan kita, harusnya kan dari jam 6.30 sampai jam 15.00 kan. Ya, kalau ngikutin seperti itu, dari jumlah siswa kita 719 siswa yang mendapatkan KJP itu ada separuhnya, bahkan lebih. Nah, dari 719 siswa yang mendapatkan KJP itu di tahun ini setelah ada pengurangan ya, ada 276 dari sebelumnya 330 tuh. Sekarang yang tersisa 276 siswa. Nah, itu kalau kita ngikutin waktunya cuma sampai 21 tadi ya. Ya Allah, kejar-kejar ya. Itu semua sekolah, semua SMA masuk dalam satu sistem. Kita nginput satu nunggu 10-20 menit atau 30 menit. Oh, servernya sibuk gitu. Nah, gitu kelemahannya. Makanya saya bilang tadi, ketika orang tidur, para operator begadang. Ketika orang bekerja, operator bekerja juga. Nah, itulah suka dukanya kerja double. Kerja double. Gaji double nggak? Jangan bicara gaji lah. Harapan. Iya. Mudah-mudahan dilirik tuh sama Nono. Jadi gitu ya, suka dan dukanya jadi Iya. operator KJP. Suka dukanya Sehat itu. terus ya Mas Dedi ya. Alhamdulillah. Jadi amin, sehat terus. semua peserta didik, orang tua yang mau nanya-nanya, mau ngurusin KJP, bisa terus nemuin Mas Dedi. Mas Dedi. Apalagi wali kelas nih sekarang kan dapat kerjaan baru buat apa namanya? Iya. Home Fishing ya. Fishing. Fishing mancing ya, lupa saya. home visit ya. Home visit. Keseringan mancing ini kayaknya sini kalau libur saya nih. Oh iya, pasan tanning yang eksotis loh Mas Dedi. Ya, kita kembali menegaskan kembali ya. Ketukar antara? Oh, ketukar dong. Mm-mm, Kalau ketukar, Mas ketukar. Dery kan guru seni. Iya. Ini Mas Dedi. Nanti saya bekalin lah Mas Dedi buat PPT KJP-nya. Nih kalau ada orang tua nih, ya Mas Dedi benar sana.
kabur kayaknya Mas Derinya. Kalau digituin. Puyeng dong Mas Ded. Nggak apa-apa lah, semuanya ke Mas Dedi. Karena udah pada kenalnya ke Mas Dedi. Yang dicari mana siap, TU. siap menampung. Bapak Ibu sudah Tenang siap saja. membantu Mas Dedi untuk tentang KJP. ya. Terima kasih juga terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya yang Betul sudah sekali. memberikan bantuan sosialnya kepada peserta didik, ke Betul, anak-anak betul. PQ, anak-anak 89 nih bisa mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov kita. Walaupun sebenarnya bansos itu dari Pemprov DKI itu banyak ya, ada yang untuk lanjut usia, KLJ, kemudian disabilitas, PKH yang Iya. keluarga harapan, Keluarga ya harapan. kan? Banyak programnya. Banyak. Tapi yang dikhususkan untuk pendidikan ya ini tadi KJP. Tapi dikhususkan untuk warga DKI Warga Jakarta. di garis bawah untuk warga DKI Jakarta. Iya. Di luar DKI mohon maaf. DKI belum ada. Gimana? Sudah cukup jelas informasi yang diberikan dari Mas Dedi. Terima kasih loh Mas Dedi. Sama-sama, Sudah mampir di Bu. jam kos kita ini. Hari ini lagi jam kos, bersedia mampir di waktunya yang padahal lagi sibuk-sibuknya. Tapi luar biasa sih. Luar biasa. Iya. Gimana kesan-kesannya di jam kos ini? Wah, saya berterima kasih juga dah untuk jam kos ini. Iya dah, terima kasih kasih. banyak nih. Emang ini kesempatan besar buat saya sebenarnya. Ya selain dari saya menjelaskan langsung kepada orang tua atau wali, ini berguna banget nih. Oh, mau lebih jelasnya? Nih lihat di jam kos nih. Iya dong. Luar biasa. Ya, Bu Dini iya. sama operatornya ini luar biasa banget. Iya. Jadi ini informasi itu tidak hanya untuk orang tua, peserta didik, tapi juga untuk guru-guru PQ juga ya. Betul tentang sekali. KJP. Ini luar biasa loh episode 2 ini, pembahasannya panjang sekali dan banyak banget yang dibahas dan bisa kita dapatkan informasinya. Oke, buat penonton jam kos jangan lupa untuk memberikan komentarnya, kira-kira bintang tamu siapa lagi sih yang mau kita undang dan apa pembahasan kita selanjutnya. Boleh loh ditaruh di kolom komentar di YouTube channelnya SMA Negeri 89 Jakarta Official. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih Mas Dedi. Sama-sama, Bu.